Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Di sore hari ini kembali lagi bersama kami Reko. Kita mau kembali lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelum mulai ibadah kita, mari kita awali dengan doa. Lima tangan kita, tutup mata kita, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepada Engkau. Meskipun melalui online Tuhan, tapi biarlah Engkau memberkati kami Tuhan, berikan kami sukacita dimanapun kami berada. Biarlah kami mengikuti ibadahmu dengan baik dan benar Bapak. Terima kasih Tuhan, serta ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang siap bersukacita katakan amin. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Kita mau berkata bahwa tangan kita, kaki kita, mulut kita hanya untuk memuji Tuhan. Kita pujikan tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Kita pujikan dari awal. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi kita nyanyikan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga, upahku besar di surga, upahku besar di surga. Haleluya, biarlah kita menggunakan tangan kita, menggunakan mulut kita dan kaki kita untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Karena biarlah kita saat dipanggil Tuhan, kita menjawab iya. Kita pujikan, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi kita pujikan, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab
jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Haleluya. Mari adik-adik kita buka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan firman pelita bagi kaki. Asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut
kasih Tuhan, apa kabarnya sore hari ini? Ketemu lagi sama Kadian. Kalau minggu lalu kita sudah melihat kebenaran firman Tuhan bersama Kadian, hari ini ketemu lagi sama Kadian. Adik-adik, yuk sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan kita, tutup mata kita, dan tundukkan kepala kita. Allah Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur ya Bapa, karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami kembali lagi berkumpul bersama dengan teman-teman kami. Walau secara online ya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau Allah hadir di tengah-tengah kami. Kami yakin dan percaya ya Bapa, bahwa ketika kami memuji, menyembah Engkau, ketika kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, Engkau Allah yang akan menjamah dan melawat setiap hati kami semua. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan jam pemberitaan firman ini dalam kuat-kuat tangan-Mu, biar Engkau Allah yang bekerja dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Bapa, kita yang semua siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan berkata, amin. Shalom adik-adik. Oke, hari ini Kadin akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang, yuk sebelum kita masuk dalam temanya, Kadin mau tanya dulu nih, siapa adik-adik di sini yang suka kalau menerima upah? Pasti Kadin percaya nih, pasti semua adik-adik suka. Ketika adik-adik disuruh mamanya beli, misalnya suruh beli sayur, sudah kembaliannya, mah ini kembalian buat aku aja ya, buat aku upah karena aku udah beliin mama di warung sebelah situ. Pasti adik-adik suka ketika adik-adik disuruh tuh nih minta upah. Ma aku mau 2.000 ya buat beli jajan. Ma aku mau ini ya, mau itu ya. Kalau kita disuruh sesuatu, pasti kita identik dengan meminta yang namanya suatu imbalan, yang namanya upah. Kadang juga dulu suka ketika disuruh beli beras, disuruh beli masako, disuruh beli minyak, kadang pasti minta upah 5.000, 500, 1.000 atau 2.000 buat beli jajan. Bilangnya buat apa? Ongkos jalan. Kita sebagai anak-anak kecil pada saat itu, Kadian pada waktu itu suka yang namanya kalau dikasih upah, kalau disuruh mengerjakan sesuatu itu kasih upah itu suka banget. Ternyata kalau aku bantuin mama beli sesuatu di warung, aku dapat upah 2.000. Nah, adik-adik, tapi pada sore hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan memberikan upah kepada anak-anaknya yang mau melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Jadi kira-kira kalau kita melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa sih Kak kira-kiranya upah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita? Apa sih upah yang Tuhan kasih kepada kita anak-anaknya ini? Jadi kalau kita berpikir, wah kira-kira nanti kalau aku melakukan apa yang Tuhan mau, upahku apa ya? Ternyata di Alkitab ada adik-adik, apa sih upah kita sebagai orang percaya kalau kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi adik-adik, pasti pernah dengar namanya ayat ini. Kita buka di sebelah adik-adik ya. Kita buka ayat di Ibrani pasal yang 10 ayat yang ke-30 ini. Firman Tuhan mengatakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Jadi kalau kita menjadi orang-orang yang percaya di hadapan Tuhan, kita mempertahankan iman percaya kita di hadapan Tuhan, ada upah besar yang menanti kita. Apakah upah besar itu? Surga upah besar yang menanti kita. Kita berkumpul bersama-sama dengan Bapa, kita berkumpul bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bahkan nanti kita bisa bertemu dengan tokoh-tokoh yang ada di Alkitab, di dalam kerajaan surga. Misalnya, Tuhan, aku penasaran deh sama tokoh yang ada di Alkitab, anakmu yang begitu luar biasa, Daud. Aku mau bertemu dengan Daud, Tuhan. Nah, nanti kita di surga bisa ketemu nih tokoh-tokoh di Alkitab yang luar biasa, yang cinta akan Tuhan. Siapa tokoh favorit adik-adik kalau di Alkitab? Kalau tokoh favorit kalian di Alkitab itu ada Daud, ada Paulus, orang-orang yang luar biasa dan cinta akan Tuhan, yang mau berkorban, yang mau bayar harga di hadapan Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bahkan ketika mereka mengalami suatu kesalahan, mereka datang dan bertobat di hadapan Tuhan. Jadi adik-adik, ketika
kita menjadi orang-orang yang setia di dalam mengikut dan mengiring Tuhan. Ketika adik-adik selalu setia dalam beribadah baik dari Sabtu, baik di hari Minggu, ternyata ada upah yang besar menanti kita, yaitu surga. Besar upahmu di surga. Kita akan bertemu dengan Bapa, kita akan bertemu dengan yang lainnya. Kita akan punya rumah di sana, rumah yang begitu indah, batu terbuat dari serafim, tempatnya pokoknya luar biasa. Kita akan merasakan sukacita di surga nanti, cuma bernyanyi, memuji, menyembah Tuhan, berkumpul bersama dengan Tuhan. Nah adik-adik, jadi bukan hanya sekedar kalimat yang mengatakan, Tuhan mengatakan besar upahmu di surga. Itu adalah hal yang luar biasa. Ketika kita aja sudah sukacita ketika mendapatkan upah dari mama papa cuma 2.000 aja, kita udah bahagia adik-adik, udah senang. Dikasih 5.000 kita udah bahagia. Apalagi Tuhan memberikan upah surga kepada kita. Itu hal yang luar biasa. Menurut dia sesuatu hal yang gak akan bisa digantikan oleh apapun. Ketika Tuhan berkata, hai anakku, upahmu besar di surga. Jadi adik-adik, ketika kita melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, adik-adik saat ini belajar untuk membaca Alkitab, adik-adik belajar untuk memuji menyembah Tuhan, adik-adik belajar untuk setia beribadah di hadapan Tuhan. Tuhan suka akan itu semua. Kalau tadi lagu Kak Miracle mengatakan, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Jadi mata, kaki kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tangan kita ulurkan untuk menolong teman-teman kita. Kaki kita gunakan untuk melangkah, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Makanya tadi lagu berkata, upahmu besar di surga. Nah, ketika kita melakukan kakiku melangkah cari jiwa, upahku besar di surga. Jadi kalau puji-pujian itu dihayati setiap liriknya. Liriknya mengatakan, mulutku untuk memberitakan Injil, tanganku untuk menolong jiwa-jiwa, kakiku untuk melangkah, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Maka kita akan menerima upah yang luar biasa yang daripada Tuhan. Kak, aku cuma bisa bilang kepada teman-teman, hey, aku punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan Yesus, namanya Tuhan Yesus. Itu sudah memberitakan Injil. Ketika kita mau berkata kepada teman-teman kita, aku loh punya Tuhan yang luar biasa, aku loh punya Tuhan yang hebat, namanya Tuhan Yesus. Itu kita sudah memberitakan Injil. Jadi kalau adik-adik mungkin hanya orang Kristen, tengah-tengah orang yang belum percaya kepada Tuhan, tetap yakin dan percaya. Kadang kemarin diceritakan ada teman kita, adik-adik kita, dia tuh suatu orang aja yang percaya sama Tuhan Yesus. Di tengah-tengahnya itu belum yang percaya, dia itu diejek, dibully, dia cuma sendirian, tapi dia tetap percaya dan tetap bersukacita. Bahkan dia berkata, gak apa-apa, aku tetap anak-anak Tuhan Yesus. Jadi di tengah anak-anak anak satu ini, dia diejek, dia dibully, gara-gara satu-satunya anak Tuhan, dia tetap bersukacita. Katanya dia tetap berdoa kepada Tuhan, tetap bersukacita. Dia minta doa sama Kak Dian, sama kakak yang lain. Kak, aku bantu doa, teman-temanku ngejek aku, teman-teman aku bully aku. Nah, ternyata walaupun dia masih kecil, tapi dia memiliki pemikiran yang dewasa dalam mengiring Tuhan. Dia mau tetap percaya kepada Tuhan, walau dia dibully, dia disakit teman-teman, diajak teman-temannya, dia tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan ketika ibadah hari Minggu, dia tetap bersukacita, dia tetap bergembira di hadapan Tuhan. Jadi janganlah kita melepaskan iman percaya kita kepada Tuhan. Adik-adik tetap pergi ke ibadah, adik-adik tetap mengutamakan ibadah. Di hari Sabtunya berkumpul bersama-sama dengan kita. Jangan utamakan apa? Jangan utamakan main, tapi utamakan Tuhan. Jadi Kak Dian berharap adik-adik terus setia beribadah di setiap hari Sabtunya, dan setia beribadah di hari Minggu di gereja adik-adik semua. Dimanapun adik-adik bergereja, Kak Dian berharap adik-adik setia beribadah. Ketika kakak-kakaknya bernyanyi, ketika adik kakak-kakaknya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, duduk tenang dan perhatikan setia kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau ada pertanyaan mengenai firman Tuhan atau disuruh nyanyi pujian sekolah minggu, kita bisa. Ayo, siapa yang mau nyanyi lagu sekolah minggu? Aku bisa kak.
Jangan kalau nanti disuruh nyanyi sekolah minggu adik-adik bilang nggak bisa. Jangan adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak sekolah minggu, kita harus hafal puji-pujian yang untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi adik-adik, jangan pernah jemu-jemu dalam percaya kepada Tuhan. Jadi kita harus setia mengumpulkan semua yang terbaik yang Tuhan suka di dalam kehidupan kita. Tuhan suka anak-anak baca kitab, ya kita baca kitab. Tuhan suka anak-anaknya bernyanyi, ya kita bernyanyi. Tuhan suka anak-anaknya apain lagi ya, berbuat kebaikan, ya kita berbuat kebaikan. Jadi kita belajar untuk melakukan apa yang Tuhan suka, karena ada upah yang menanti kita, yaitu kerajaan surga. Kalau yang di bumi saja kita mendapatkan upah sudah bahagia, apalagi ketika nanti kita bersama dengan Bapa kita mendapatkan hadiah surga, yaitu kita berkumpul bersama-sama dengan Bapa. Nanti kalau adik-adik penasaran sama tokoh di Alkitab yang namanya siapa namanya? Kalian lupa. Yang masuk dalam perut ikan. Siapa namanya adik-adik? Apakah adik-adik ingat? Kalau ingat boleh nih dibantu kalian. Siapa namanya? Yunus. Tuhan, aku mau dong ketemu Yunus, itu anakmu yang nakal itu, yang disuruh pergi kemana malah ngumpet. Aku mau ketemu sama Pak Yunus itu Tuhan. Nah, kalian penasaran sama orang-orang yang ada di Alkitab? Kalian mau ketemu sama mereka semua, kalian mau melihat mereka bagaimana perjuangan iman mereka dalam mengikut dan mengiring Tuhan. Kalian penasaran sama seorang yang namanya Paulus, yang hal yang luar biasa ketika dia sebagai anak Tuhan yang pertamanya belum kenal sama Tuhan, tapi dia mau menyerahkan seluruh kehidupannya dalam kuat-kuat tangan Tuhan. Kita akan mungkin di minggu depan kita akan berbicara tentang Bapak Paulus, iman yang begitu luar biasa. Jadi jangan berkata, "Kak, aku masih kecil, apa yang aku bisa lakukan buat Tuhan?" Banyak yang bisa kita lakukan buat Tuhan. Baca kebenaran firman Tuhan, memuji menyembah Tuhan, berbuat kebaikan, datang beribadah di hadapan Tuhan. Nah, demikian renungan pada sore hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita menutup firman pada hari ini. Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak yang setia di hadapan Engkau, biarlah kami menjadi anak-anak yang takut hormat akan Engkau, kayak benar-benar ya Bapa, hidup sesuai dengan kebenaran firman daripada Engkau. Ada upah yang akan menanti setiap kami ketika kami berjalan di dalam kebenaran firman-Mu, yaitu kerajaan surga yang daripada Engkau. Ketika kami sudah bersuka cita mendapatkan upah kami di bumi, kami begitu bergembira ya Tuhan, tapi lebih daripada itu kami mau lebih lagi bergembira ketika kami mendapatkan upah yang daripada Engkau. Biar kami berkumpul bersama-sama dengan Engkau, biar kami bersuka cita sepanjang kami masih diberikan kesempatan nafas kehidupan, biar kami mempergunakan itu semua dengan sebaik-baiknya, dengan kami mempersembahkan tubuh jiwa roh kami sebagai persembahan hidup, sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Engkau. Dimanapun anak-anak-Mu pada sore hari ini ya Tuhan, Engkau yang berkati mereka semua dengan sukacita daripada Engkau, hikmat, marifat, kepandaian daripada Engkau. Engkau yang membuat segala sesuatu di masa depan mereka, apa yang mereka lakukan menjadi berhasil di hadapan Engkau. Terima kasih Bapak, berikan kami kembali minggu depan dengan sukacita, dengan gairah dan semangat yang baru. Terima kasih ya Bapak, segala puji dan kemuliaan hanya bagi Engkau Raja, dan segala Raja kita sudah berdoa berkata amin. Sampai ketemu di minggu depan adik-adik dengan kakak-kakak yang lain. God bless you. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. See you in Saturday's School. God bless you.